the finished side of the new order. Film dibuka dengan menampilkan dan memperlihatkan seorang pria bernama Aatami Korpi, seorang veteran perang Finlandia yang legendaris. Ia hidup menyendiri, hampir tanpa dialog, di sisa-sisa tanah yang pernah menjadi rumah keluarganya. Rumah itu hancur, dibakar, keluarganya dibantai. Pelakunya Igor Draganov, perwira tentara merah. Aatami tidak mencari uang atau kehormatan. Ia hanya ingin membawa sisa rumahnya, papan, dinding, atap untuk dibangun kembali sebagai simbol bahwa hidupnya belum sepenuhnya dirampas. Tanpa sepengetahuan Aatami, Draganov masih hidup. Ia kini seorang komandan brutal yang mengetahui rumor tentang iblis Finlandia yang tidak bisa mati. Draganov menganggap Aatami sebagai aib masa lalu, tidak bisa menerima bahwa korbannya masih hidup, menganggap membunuh Aatami sebagai urusan pribadi. Ia mengirim pasukan untuk memburu Aatami. Sepanjang perjalanan lintas wilayah terpencil, truk Aatami diserang. Rumah yang ia bawa menjadi sasaran tembakan. Jalanan berubah menjadi perang gerilya. Aatami tidak berbicara. Ia membalas dengan efisiensi brutal. Pisau, senapan, perangkap inovasi. Setiap kematian musuh digambarkan cepat, dingin, hampir tanpa emosi. Film menegaskan satu hal, Aatami tidak membunuh karena marah, tapi karena perlu. Uniknya, rumah keluarganya menjadi elemen sentral, dijadikan perisai, dijadikan jebakan, dijadikan kendaraan tempur. Setiap papan kayu yang tertembak seolah mengulang trauma lama. Ini bukan sekadar balas dendam fisik, tapi usaha mempertahankan ingatan dan identitas. Akhirnya, Aatami dan Draganov berhadapan langsung. Draganov menganggap dirinya penguasa sejarah, percaya kekerasan adalah hukum yang hidup. Aatami tidak berbicara, tidak bernegosiasi, tidak membenarkan dirinya. Pertarungan brutal terjadi, dekat, kotor, tanpa heroisme glamor. Draganov mati bukan dengan pidato, tapi dengan keheningan. Aatami akhirnya sampai di tempat tujuan. Ia menurunkan sisa rumah, mulai membangun kembali. Namun film tidak memberi senyuman kemenangan, musik yang heroik. Yang ada hanya sunyi, angin, pekerjaan yang berlanjut. Berbeda dengan film aksi biasa, membunuh Draganov tidak mengakhiri penderitaan, tidak ada rasa lega. Ending menunjukkan balas dendam hanya menghilangkan penghalang, bukan luka. Sisu bukan amarah, tapi keteguhan. Dalam budaya Finlandia, sisu berarti ketahanan ekstrim, keteguhan saat harapan habis, terus maju meski tidak ada janji bahagia. Aatami adalah personifikasi sisu. Ia hidup bukan untuk bahagia, tapi karena ia menolak mati sebelum waktunya. Rumah yang ia bangun kembali tidak menghidupkan keluarganya, tidak menghapus trauma. Namun itu adalah pernyataan eksistensi. Aku masih ada, aku belum kalah. Karena film ini anti romantis, tidak memuliakan kekerasan, tidak menjanjikan pemulihan total,
Ending dari film ini berkata, beberapa orang tidak diselamatkan, mereka hanya bertahan. Sisu Road to Revenge bukan sekedar film aksi brutal, ia adalah alegori trauma perang. Kisah manusia yang hidup setelah segalanya dirampas, balas dendam yang kosong namun perlu. Endingnya menegaskan, keteguhan bukan tentang menang, tapi tentang tidak menyerah. Salam sehat, salam lestari.